Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 11 Januari tahun 2021. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 6. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes adalah murid-murid pertama yang dipanggil Yesus. Keempat orang itu dipanggil saat mereka sedang bekerja.
Mereka berlelah dan bekerja untuk menghidupi keluarganya. Pekerjaan yang mereka geluti adalah nelayan. Tetapi ada apa dengan Yesus sehingga tiba-tiba saja Ia datang menghampiri dan tanpa basa-basi memanggil mereka? Sebenarnya panggilan Yesus bukanlah tiba-tiba. Ada 3 hal menarik ditemukan di sana. Yesus sementara berjalan, melihat dan kemudian memanggil. Jadi sesungguhnya panggilan Yesus kepada murid-muridnya sudah melalui beberapa proses atau tahapan. Ingat, selama 30 tahun sebelum tampil di depan publik, Yesus telah berjalan kemana-mana. Ia sudah melihat dan mengamati dari dekat masyarakat sebangsanya, dan kini tibalah saat baginya untuk menentukan pilihan. Tapi hal lain yang menarik pula adalah Yesus memanggil mereka dengan menggunakan kata-kata yang sederhana dan membumi, bahasa yang sesuai dengan identitas para nelayan. Yesus menggunakan istilah penjala ikan menjadi penjala manusia. Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus membuat para murid yang dipanggilnya mengerti dengan sangat gampang bahwa tugas baru mereka tidak lagi berurusan dengan ikan, melainkan dengan manusia. Hidup mereka menjadi jala. Jala yang akan menangkap orang untuk keselamatan. Saudara-saudariku terkasih, kita semua adalah orang yang dipanggil Tuhan. Tuhan telah berjalan bersama dengan kita. Ia melihat dari dekat siapa kita dan hidup kita. Ia mengenal kita. Bahkan Ia memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Yesus sangat menghargai potensi yang kita miliki. Ia mau memakai kita sebagai perpanjangan tangannya. Latar belakang dan profesi kita menjadi jalan bagi pelayanan. Marilah menjadi orang-orang yang memiliki orientasi keselamatan. Semoga demikian. Amin.